Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan saya Al Kausar Munanis, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Biau, Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Pada sesi kali ini, saya akan menampilkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam aksi nyata menumbuhkan budaya positif di sekolah, ada dua kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu aksi nyata di kelas dan berbagi atau sharing kepada rekan guru. Adapun aksi nyata di kelas adalah membuat kesepakatan kelas yang tujuannya menggali nilai-nilai positif yang perlu ditumbuhkan pada diri murid. Karena proses pembelajaran di sekolah belum normal seperti biasanya, masih menerapkan proses pembelajaran daring, maka kesepakatan kelas dilakukan secara virtual menggunakan Google Meet, di mana murid diberikan arahan dan pemahaman terkait dengan nilai-nilai atau keyakinan positif yang akan mereka sampaikan secara bersama-sama dan selanjutnya akan disepakati sebagai keyakinan kelas. Sebagai media untuk menampung nilai-nilai positif, murid diberikan form isian dalam bentuk Google Slide, lalu kemudian murid menuliskan beberapa poin keyakinannya pada kolom yang disediakan. Berdasarkan form isian tersebut, selanjutnya guru dan murid secara bersama-sama menyimpulkan dan menyepakati beberapa nilai-nilai positif sebagai keyakinan kelas. Agar dapat diingat dan berkesan bagi murid, maka keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama, masing-masing murid menuliskan dalam bentuk poster dan men-share di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Harapannya, dengan adanya keyakinan kelas ini, murid akan terdorong untuk selalu melakukan praktek-praktek baik atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman karena adanya sanksi, sehingga pada akhirnya akan terwujud budaya positif di sekolah. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya tidak bisa hanya dilakukan seorang diri, perlu kolaborasi dan kerjasama, serta kesepahaman bersama antar sesama guru. Oleh karena itu, salah satu usaha untuk dapat menyamakan persepsi terkait dengan konsep budaya positif, maka calon guru penggerak melakukan sharing terhadap rekan guru. Berhubung di SMA Negeri 1 Biau ada 3 orang CGP atau calon guru penggerak, maka dalam pelaksanaan sharing tersebut agar lebih efektif dilakukan secara panel. Adapun rekaman aksi nyata dapat disimak melalui video berikut. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Para siswa-siswi sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring matematika peminatan. Semoga semuanya sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.
agar ilmu yang kita bahas hari ini mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum membahas materi pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas yang akan kita buat akan menjadi pegangan kita dalam mengikuti setiap pembelajaran ke depan. Seperti apa kesepakatan kelas yang akan kita buat itu? Nanti seperti ini. Setiap siswa diminta menuliskan keyakinannya dalam bentuk nilai-nilai positif. Sehingga bila nilai-nilai tersebut selalu diimplementasikan atau dipraktekkan, maka akan terwujud yang namanya kelas idaman. Oke, Bapak akan tampilkan dulu format yang akan kalian isi dengan nilai-nilai positif. Saya coba share screen. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan ada kesepakatan? Apakah sudah tampil di HP kalian kesepakatan untuk kelas idaman? Sudah, Pak. Di form ini sudah ada nama-nama siswa. Tugas kalian adalah menuliskan nilai-nilai keyakinan pada kolom yang disediakan di bawah namanya masing-masing. Supaya lebih jelas, Bapak akan beri gambaran seperti apa keyakinan atau nilai-nilai positif itu. Sebagai contoh, setiap siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti nilai positif yang dimilikinya adalah bertanggung jawab. Jadi nanti nilai itu diisi di bawah namanya. Bapak akan praktekkan di bagian terakhir. Di sini kan belum ada nama. Pakai namanya Pak Guru. Tadi nilai keyakinannya bertanggung jawab. Oke. Misalkan lagi tidak memotong pembicaraan orang lain. Dapat dituliskan saling menghargai. Berarti di sini sudah dua nilai positifnya. Bertanggung jawab, kemudian saling menghargai. Bagaimana dengan dua contoh yang Bapak berikan? Apa jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, masing-masing nanti tuliskan 4 sampai 7 keyakinan. Jangan terlalu banyak. Dituliskan nanti di bawah namanya masing-masing. Di situ sudah tersedia kolom isian. Halo? Jelas ya? Linknya nanti akan Bapak kirimkan di kolom chat dan di grup Telegram. Ya, Pak. Jelas ya? Oke, Bapak akan coba kirimkan.
Linknya Bapak sudah share itu di kolom chat. Bisa juga nanti dicek grup Telegramnya. Sudah bisa diakses? Bisa kok. Minimal 4 sampai 7. Nanti diurut ke bawah. Perhatikan dulu. Setelah semua siswa mengumpulkan nanti, kita akan simpulkan atau kita akan rampingkan dan sepakati. Kan nanti kalian jumlahnya 30 lebih. Boleh jadi kan beda-beda. Nanti yang hampir mirip kita akan satukan, kita akan gabungkan semua itu dan kita akan rampungkan sebagai keyakinan kelas. Kemudian tugas selanjutnya, setiap siswa membuat poster yang di dalamnya memuat foto kalian, kemudian nama dan keyakinan yang sudah disepakati. Lalu men-share di media sosial. Bapak akan tunggu nanti kreativitasnya seperti apa. Kemudian agar bisa dilihat oleh publik. Nah, di-share di media sosial, misalnya di Facebook atau di Instagram. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Dicoba. Bapak akan pantau kira-kira siapa yang masih bermasalah untuk mengisi form kesepakatan ini, kesepakatan kelas. Hidangan ala kadarnya, mungkin bisa disimak untuk budaya positif ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk budaya positif ini dimulai dari perubahan paradigma. Jadi di mana kita sebagai seorang guru mungkin kita bisa merenungkan kembali apa yang sudah selama ini kita lakukan. Yang pertama adalah ada beberapa kesalahpahaman konsep tentang teori kontrol yang selama ini ternyata kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lanjut. Kemudian kesalahpahaman yang kedua adalah konsep bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin yang saya pribadi lumayan sering melakukan hal ini. Kita kadang sering membuat anak merasa bersalah dan menganggap bahwa ketika kita membuat si anak merasa bersalah itu bisa mengubah karakter si anak. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bagaimana kita akan merubah paradigma tersebut? Jadi yang selama ini kita tahu bahwa respon atau kebutuhan kita sama, maka kita akan ubah bahwa setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Setiap anak unik, setiap anak istimewa, dan setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Kadang kita selalu bicara apa sih itu disiplin? Apakah aturan yang berisi hanya larangan saja? Ada 3 motivasi perilaku manusia, bukan cuma ke anak-anak, tapi ke diri kita pribadi juga. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu ada 6 poin penting yang perlu kita pahami dan kita terapkan secara bersama. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma, kemudian yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga
keyakinan kelas. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima itu 5 posisi kontrol dari seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi atau penerapan segitiga restitusi. Nah, di mana tadi Ibu Ida telah memaparkan 2 poin penting. Yang pertama, saya akan coba melanjutkan poin penting yang ketiga untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yang mana poinnya adalah keyakinan kelas. Suatu perilaku atau tindakan yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas ini nanti akan menjadi suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan membentuk atau tercipta budaya positif. Untuk membentuk budaya positif ini, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu kesepakatan kelas, membuat suatu kesepakatan dalam bentuk keyakinan-keyakinan terkait dengan nilai-nilai positif yang menjadi dasar atau pegangan dalam hal mendukung yang namanya terciptanya disiplin positif itu, yang pada akhirnya akan terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti halnya diterapkan di kebanyakan sekolah, itu adalah peraturan sekolah atau peraturan kelas, atau yang dinamakan dengan tata tertib. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu biasanya bentuknya adalah kata-kata interrogatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, atau dilarang menyontek pada saat ujian. Nah, seperti itu. Nah, dalam posisi ini siswa itu akan diperhadapkan dengan namanya suatu konsekuensi. Jika siswa tidak patuh, maka yang ada dalam pikiran siswa itu adalah konsekuensi. Apa yang nanti yang akan dia dapatkan? Kalau misalnya membuang sampah di sembarang tempat, akan ada namanya hukuman seperti itu yang terjadi di beberapa sekolah. Nah, beda dengan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri anak itu, yang mana untuk membangkitkan atau melihat keyakinan-keyakinan seperti apa yang ada pada anak-anak kita, yang pertama-tama adalah kita bentuk yang namanya keyakinan kelas. Disepakatilah guru dan siswa di dalam kelas dengan membuat keyakinan tadi, mengarahkan mereka. Misalnya seperti tadi, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kira-kira apa yang menjadi tujuan sehingga tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat ini? Apa sih sebenarnya nilai yang akan dituju? Ya, tentunya adalah mungkin pembiasaan atau kebersihan, menjaga kebersihan. Nah, karena keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, sementara keyakinan kelas ini lebih abstrak, sifatnya universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi tidak mengandung lagi kata-kata interrogatif, menghindari kata tidak boleh, itu kita hindari.
Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya mungkin 5 sampai 7 poin saja. Kira-kira apa yang menjadi keyakinan nilai-nilai positif yang akan kita tumbuhkan di dalam kelas yang nanti menjadi pegangan. Manakala siswa anak-anak kita berbuat misalnya hal-hal yang bertentangan, nah itu yang nanti akan kita ingatkan ke anak-anak kita. Nilai-nilai kelas yang sudah disepakati apa-apa semua, nah dan harapannya nanti anak-anak itu bisa bisa menerapkan keyakinan-keyakinan kelas, karena di keyakinan kelas ini dia sifatnya ditentukan secara bersama-sama. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan sekolah atau tata tertib itu biasanya ditentukan sekolah, kemudian disosialisasi satu arah. Bedanya keyakinan kelas ini ditentukan secara bersama-sama, baik itu di kelas. Kalau namanya keyakinan kelas berarti ditentukan di kelas. Kalau lebih luas lagi, lebih umum lagi, keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kalau kemarin itu saya lakukan karena masih pembelajaran daring, saya lakukan melalui pembelajaran virtual lewat Google Meet. Ya, alhamdulillah anak-anak telah memberikan keyakinan-keyakinan mereka 5 sampai 6 keyakinan, dan itu disepakati oleh kelas itu. Nanti saya akan tetap pantau perkembangan anak-anak yang sudah membuat kesepakatan kelas. Kebutuhan hidup atau kebutuhan bertahan hidup itu suatu kebutuhan yang sifatnya fisiologis, misalnya kesehatan, kemudian makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan seks untuk keberlangsungan generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini terkait dengan kebutuhan untuk diterima, terkait dengan hubungan dan koneksi sosial. Ya, lanjut. Kemudian penguasaan. Ya, untuk kebutuhan penguasaan ini adalah pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, kemudian terampil. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Nah, selanjutnya sebagai seorang guru, kita semua barangkali selalu melihat bagaimana mengerti kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak-anak kita, dan tentunya akan dikaitkan dengan posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru dan penanganan masalah itu yang namanya pendekatan restitusi, bukan pendekatan konsekuensi atau pemberian sanksi. Selalu pemberian sanksi terhadap setiap permasalahan atau kelakuan-kelakuan anak-anak kita yang mungkin sedikit melanggar lah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan terkait dengan posisi kontrol ini dari seorang guru dan penerapan segitiga restitusi akan dilanjutkan oleh Ibu Haji Rahma. Ya, demikian dari saya. Saya berikan kepada Ibu Rahma. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan lagi dari ke-6 tahapan tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama, paradigma di masalah ini, sepertinya guru selalu merasa menang kalau siswanya sudah berubah. Kemudian yang berikut Pak Alka sudah utarakan bagaimana kebutuhan, kemudian bagaimana menerapkan keyakinan kelas, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, itu sudah disampaikan panjang lebar. Maka selanjutnya saya akan membahas tentang posisi kontrol yang mungkin saya tidak mengambil contoh jauh,
termasuk saya sendiri yang sudah puluhan tahun menjadi guru, tapi ternyata saya berada di posisi tersebut karena secara tidak sadar sering kita melakukan sebagai penghukum anak. Itu secara tidak sadar, ya, kita menghukum anak, ya, bukan menghukum artinya dalam bentuk fisik, karena itu memang sudah dilarang sekarang, hukuman dalam bentuk fisik, tetapi hukuman yang tidak berbentuk fisik ini yang lebih terasa sebenarnya di benak anak-anak ketimbang mungkin bentuk fisik. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu posisi mana kita sering berada. Apakah kelima posisi ini atau keempat posisi ini? Sebagai penghukum, saya yakin kita semua pernah menjadi penghukum, termasuk saya. Jadi selama ini kita berbuat sebenarnya tidak berpihak kepada murid, yang tidak berpihak kepada murid, tetapi hanya karena emosi kita. Tujuannya kita bagus karena ingin mengadakan perubahan, tetapi perubahan yang dibutuhkan oleh siswa itu bukan perubahan yang seperti itu. Setiap siswa itu unik. Mereka memiliki kodrat masing-masing, mereka memiliki potensi masing-masing. Guru hanya bertugas untuk bagaimana menuntun, bagaimana menggali potensi itu tanpa mereka harus dihakimi, tanpa mereka dibuat merasa bersalah, ya, tanpa mereka dipantau. Jadi itu, ya. Dari sekian banyak materi yang kami terima di CGP, memang yang terkena betul di diri saya adalah ini. Karena hal ini bukan hanya saya lakukan terhadap siswa, tetapi kadang juga kalau sudah secara emosional, biasa juga kita lontarkan terhadap anak sendiri seperti itu. Nah, ternyata itu adalah mengkerdilkan anak-anak kita. Jadi itu untuk 5 posisi kontrol, dan saya yakin percaya bahwa dari kelima posisi kontrol ini, mungkin tidak 5 sih, tapi di antara kelima ini pasti pernah kita lakukan. Ya. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya begini ya, pada saat murid kita sudah melakukan kesalahan, ya, kita sudah proses. Nah, kadang setelah kembali ke kelas itu tidak bisa diterima dengan baik sama teman-temannya kalau sudah melakukan kesalahan. Ya, ternyata itu tadi penyebabnya dalam penanganan masalah itu, sehingga anak-anak tidak bisa kembali normal di tengah-tengah di tengah teman-temannya. Makanya perlu adanya restitusi. Jadi itu tadi pengertian daripada restitusi. Ya, kemudian selanjutnya ini yang disebut-sebut tadi oleh Pak Alka, segitiga restitusi. Di sini ada 3 menstabilkan. Jadi dalam menangani permasalahan anak-anak atau murid, kita harus memahami 3 ini: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini, biasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasa kan, jangankan kalian, ibu juga biasa melakukan kesalahan. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Jadi artinya kita sampaikan kamu bisa melakukan yang buruk, tapi kita ada juga positifnya, kamu tidak melakukan, kan? Kemudian yang berikut segitiga, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi ini sudah kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi semoga kita bisa berada di kalimat ini, di kata-kata mutiara ini, dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan suatu gerakan. Kita bisa bergerak dan tergerak untuk menggerakkan anak-anak kita supaya bisa menjadi harapan yang kita inginkan. Mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, bisa menggali potensi dirinya tanpa ada penekanan dari kita. Jadi kita bisa hanya memantau mereka,
menuntun mereka untuk bisa mencapai kehidupannya sehingga mereka mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Itu barangkali untuk penyampaian lanjutnya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari konsep budaya positif. Ada 6 hal. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Dua penanya boleh. Sebelum kita masuk di penutup. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sharing? Kalau bertanya mungkin kita bisa sharing apa yang sudah selama ini mungkin Bapak Ibu terapkan atau lakukan di dalam kelas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Adapun yang ingin kami tanyakan, selama kurang lebih 35 tahun kami menjadi guru. Artinya sudah cukup banyak makan asam garam, bermacam-macam karakter siswa yang kami temukan. Ada yang ingin kami tanyakan langsung saja. Ada siswa yang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau menyampaikan apa yang dia inginkan. Boleh dikata siswa itu tidak mau berkata-kata atau diam. Kita sudah lontarkan kata, artinya membujuk, ya, membujuk, merayu dia, tetapi siswa itu tidak mau menyampaikan apa sih keinginannya. Ya, jadi saya mohon mungkin ada penjelasan kalau kita menemukan siswa yang seperti itu, apa yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Rubiana. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan tentu diantara kita semua mungkin pernah mendapati hal ini. Jadi ketika anak tidak mau bicara, kita ganti pertanyaannya. Contoh misalkan, kamu mau apa sih? Biasa anak nggak mau ngomong. Apalagi kalau dia itu sudah merasa bersalah, merasa terintimidasi, dan mungkin selama ini dia kehidupannya selalu dimarahi, posisi dia selalu ada di terintimidasi, selalu dimarahi baik di rumah maupun di sekolah atau lingkungan sekitarnya. Pasti saya yakin anak itu tidak mau bicara. Yang pernah coba saya terapkan itu ganti pertanyaannya. Misalkan kalau seandainya kamu datang cepat, bisa nggak nak? Kalau seandainya kamu bangun tidur lebih cepat, bisa nggak? Jadi jawabannya nanti awal mulai kita minta jawaban ke anak itu ya atau tidak. Kayaknya kalau ya atau tidak bisa deh si anak bicara. Mungkin nanti bisa berbagi. Ada Pak Wisnu di sini. Kadang ada trik-triknya, ada ilmu-ilmunya tersendiri dari BK yang memang selama ini berhadapan dengan anak-anak yang kadang belum mau bisa bicara. Itu kalau dari saya. Tapi mungkin ada tambah-tambahan sharing dari teman-teman yang lain. Ibu Rahma, atau mungkin dari Pak Wisnu. Gimana trik-triknya selama ini? Ganti pertanyaannya kalau dia tidak tahu. Atau mungkin saya rasa Pak Wisnu pasti lebih sering mengalami ketika anak
tanya dia nggak mau jawab. Oke, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Ya, terima kasih. Jadi sangat menarik ini apa yang disampaikan Ibu Ruby. Dan ini mungkin pengalaman saya pribadi. Apalagi setiap daerah pasti punya budaya masing-masing. Jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk bisa menggali apa sebenarnya permasalahannya. Jadi itu barangkali dari saya tambahan, mungkin ada Pak. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit apa yang menjadi permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Rubiana. Siswa melakukan kesalahan, terus guru ingin melakukan pendekatan, kemudian bertanya, siswanya tidak mau menyampaikan keinginannya, diam terus. Tentunya kita sebagai guru ini akan kebingungan juga ini. Kira-kira pertanyaan seperti apa sehingga anak itu mau berbicara. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Haji. Nah, disitulah kita bagaimana memposisikan diri, posisi kontrol. Seorang guru itu diperlukan untuk bagaimana melakukan satu pendekatan, mungkin dengan apa yang disampaikan Ibu Rubiana, berubah pertanyaan dari pertanyaan yang mungkin yang pertama sifatnya mengarah pada permasalahan, atau mungkin diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Saya punya keyakinan dengan komitmen kita bersama, dengan terbentuknya komunitas praktis ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, yang mungkin sifatnya, yang dulunya sifatnya individu, nantinya akan menjadi permasalahan kita bersama-sama, dan kita akan cari solusinya secara bersama-sama pula. Kira-kira pendekatan apa yang terbaik dalam hal menangani khususnya siswa-siswa yang seperti ini, karena siswa-siswa seperti ini biasanya rasa percaya dirinya kurang, kemudian mungkin di rumah dia tertekan, tidak bebas, sering dimarahi. Itu juga kan menjadi persoalan-persoalan intern yang ada pada diri siswa, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru, bagaimana membantu anak-anak kita keluar dari permasalahannya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, apa tujuan kita secara bersama, bagaimana menumbuhkan siswa itu siswa yang bisa mandiri, bisa kreatif, kemudian bisa komunikatif. Seperti itu barangkali. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan Ibu Ida. Baik Bapak Ibu, mungkin karena sudah azan asar, kita tutup pertemuan perdana kita di komunitas praktisi SMART. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sebentar kita akhiri dengan foto bersama Bapak Ibu ya, bahwa inilah komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Biau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh kita di sini berfoto bersama.